Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kelas 9, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik benua Afrika. Ada yang tahu di mana letak benua Afrika? Oke, ya, seperti yang terlihat pada peta, benua Afrika merupakan benua terluas ketiga setelah benua Asia dan benua Amerika. Benua ini, sebagian besar penduduknya berkulit hitam dari ras Negroid. Tidak seperti benua lainnya, benua Afrika merupakan satu-satunya benua yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan garis bujur 0 derajat. Oke, kita lanjutkan menuju ke materi selanjutnya, yaitu kondisi geografis benua Afrika dan potensi sumber daya alam benua Afrika. Let's go! Untuk kondisi geografis benua Afrika yang akan kita pelajari nantinya ada letak astronomis, kemudian ada letak geografis, luas wilayah, batas-batas wilayah, bentang alam, dan iklim di benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika terletak pada 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Kemudian, untuk letak geografis benua Afrika diapit oleh samudra, yaitu Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Laut Tengah, atau biasa disebut Laut Mediterania. Kemudian, luas wilayah benua Afrika itu mencapai 30.221.532 km persegi. Bisa dibayangkan betapa luas benua Afrika. Batas wilayah benua Afrika meliputi yang pertama bagian timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Kemudian bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Setelah itu bagian barat berbatasan dengan Samudra Atlantik dan bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania. Bentang alam di benua Afrika. Benua Afrika merupakan salah satu benua yang memiliki pantai lurus dan tidak banyak memiliki teluk. Pegunungan yang terdapat di benua Afrika diantaranya ada Pegunungan Atlas yang membentang di pantai barat laut benua Afrika sampai dengan Tunisia. Gunung tertinggi dari deretan pegunungan ini adalah Gunung Kilimanjaro dengan ketinggian 5.895 meter di Tanzania dan disusul kemudian Gunung Kenya dengan ketinggian 5.199 meter di Kenya. Pegunungan lainnya adalah Pegunungan Drakensberg. Nah, kemudian di samping bentang alam pegunungan terdapat juga beberapa plato di benua Afrika, seperti Plato Fouta Djallon di barat, Plato Jos, Banga, Tibesti, Kamerun, dan Andamaus di tengah, serta Plato Karo di selatan. Di benua Afrika terdapat dataran rendah yang didominasi oleh daerah aliran sungai atau biasa disebut dengan das. Daerah aliran sungai meliputi daerah aliran sungai Nil melewati Mesir dan Sudan. Kemudian daerah aliran sungai Kongo di Zaire, daerah aliran sungai Niger di Afrika Barat. Kemudian selain itu juga terdapat gurun di Afrika
seperti Gurun Sahara, Gurun Libya, Gurun Arab, dan Gurun Kalahari. Untuk iklim di benua Afrika terdapat 5 iklim. Yang pertama adalah daerah iklim subtropis, yaitu meliputi wilayah pantai tenggara Afrika Selatan, wilayah selatan, dan garis balik selatan. Kemudian yang kedua adalah daerah iklim tropis, meliputi wilayah sepanjang pantai Afrika Barat, Kenya, Uganda, dan sebagian besar di wilayah timur Afrika. Kemudian iklim yang ketiga yaitu iklim gurun yang terdapat di wilayah Afrika bagian utara dan bagian barat daya benua. Pada iklim ini dapat mengalami kering sepanjang tahun. Iklim yang keempat di benua Afrika adalah iklim Mediterania yang terdapat di wilayah paling utara Afrika atau berdekatan dengan sekitar Laut Tengah atau Laut Mediterania. Kemudian yang terakhir adalah iklim pegunungan yang terdapat di wilayah pegunungan-pegunungan tinggi di benua Afrika. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam di benua Afrika yang meliputi flora dan fauna, kemudian pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata di benua Afrika. Untuk flora dan fauna di benua Afrika, yang pertama kita akan bahas adalah flora di benua Afrika. Benua Afrika memiliki hutan hujan tropis di sekitar daerah Khatulistiwa. Kemudian di sana juga terdapat sabana, stepa, rawa-rawa di daerah pantai, dan tanaman kaktus di gurun pasir. Kemudian untuk fauna, terdapat berbagai macam jenis binatang di benua Afrika, seperti harimau, gajah, singa, badak, jerapah, simpanse, unta, dan lain-lain. Pertanian di benua Afrika. Terdapat beberapa daerah di benua Afrika yang menjadi lahan pertanian, seperti lembah Sungai Orange di Afrika Selatan, lembah Sungai Yambesi di daerah Zambia dan Mozambik, lembah Sungai Niger di Nigeria, lembah Sungai Kongo di Zaire, dan lembah Sungai Nil di daerah Mesir dan Sudan. Dari sini dapat kita lihat bahwa pertanian di benua Afrika berada di sekitar daerah aliran sungai. Kemudian, jenis tanaman yang ditanam di benua Afrika ada bermacam-macam, mulai dari jagung, sayur-sayuran, umbi-umbian, kopi, coklat, kapas, kacang tanah, sisal, tembakau, dan gandum. Untuk perikanan, benua Afrika menyumbang 6% hasil ikan dunia. Hasil ikan yang ditemukan di benua Afrika meliputi tuna, makarel, ancovi atau ikan teri, dan pilcard. Untuk pertambangan di benua Afrika, Afrika merupakan pemasok 3/4 kobalt dunia, setengah pemasok platina, kromium, dan berlian di dunia, serta 1/3 emas, mangan, dan uranium, 1/5 bauksit, dan 1/10 minyak bumi di dunia. Pariwisata di benua Afrika. Benua Afrika menyimpan banyak cagar alam, monumen, serta kehidupan hewan yang masih liar dalam kondisi alami. Di samping itu, benua Afrika memiliki sejumlah objek wisata yang terkenal, terutama di daerah
Mesir, dan Afrika Selatan. Untuk di negara Mesir, wisatawan dapat mengunjungi Piramida Agung Giza. Kemudian ada Piramida Joseph Step. Lalu ada kota kuno di Alexandria dan Luxor. Kemudian di Mesir juga dapat ditemukan bendungan Aswan yang merupakan salah satu bendungan terbesar di dunia. Tempat wisata di kawasan Afrika Selatan yaitu para wisatawan dapat menikmati objek wisata seperti Garden Road, Knysna, Stellenbosch, Pantai Durban, dan Taman Nasional Kruger. Selain itu, di benua Afrika masih banyak objek wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan, seperti Hammamet dan El Jem di Tunisia, air terjun Sipi dan Taman Nasional Bwindi di Uganda, Livingstone dan South Luangwa National Park di Zambia, Chobe National Park di Botswana, Niokolo-Koba di Senegal, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang bisa kalian kunjungi ketika kalian pergi ke benua Afrika. Tertarik untuk berkunjung? Oke, silahkan kalian mulai menabung dari sekarang dan pastikan kalian berkunjung ke negara-negara lain di belahan bumi ini ketika kondisi sudah aman. Jangan pernah membiarkan diri kalian berada dalam bahaya ya, karena itu bisa membuat keluarga kalian sedih. Oke? Oke. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan kepada kalian berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.